Jadi mereka tuh terganggu. Yuk ganggu mereka di sosial media. Mr. Ahmad Abu Muhammad, can you tell us about the last situation in Masjid Al-Aqsa? Why I ask again here? Because Indonesian people is very curious, very tension about situation. What happened now? The Israel police, make problem with the Muslim people inside Masjid Al-Aqsa. Inside? They coming inside the masjid? And of course, Ustad. They coming inside the masjid with the shoes also. With shoes? La'natullah alaihim. But after Taraweeh, brother, after Taraweeh, Yes? there is people stay in Masjid Al-Aqsa. He sleep in Masjid Al-Aqsa. I'tikaf, we make i'tikaf in Itikaf. Masjid Naam. Al-Aqsa. La hawla wa la quwwata illa La hawla wa la quwwata illa Hasbi Allah billah. wa ni'mal wakil, we say, brother. Aku tuh berapa hari ya, Be ya. Pokoknya lihat di TV, di berita Masjid Al-Aqsa itu kayak diserang, diinjek-injek sama tentara gitu. Justru Be. saya Sedih, Bu. justru saya ngelihat Indi itu, pemirsa mohon maaf nih ya, bukan ceramah ya. Jangan dikira yang namanya ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji gitu loh. Ibadah itu luas banget gitu loh. Mungkin bagi orang yang dia di rumah aja gitu ya, dia khusyuk ibadah gitu ya, mungkin sujud ibadahnya kepada Allah ya. Tapi bagi seorang wartawan, ibadahnya itu adalah memberitahukan apa yang sekarang Mbak Indi Rahmawati sedang lakukan gitu loh. Itu sebuah ibadah. Dan jangan dikira ibadah itu misalnya buat anggota TNI Polri gitu ya, ibadahnya ya menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga NKRI dari Aceh sampai Papua gitu kan. Ibadahnya seorang dokter bedah, ya dia menyelamatkan nyawa orang kan dengan mengoperasikan. Jadi mohon maaf nih agak sedikit keluar dari topik sebab saya tuh kagum dengan orang-orang yang peduli gitu ya di tengah kesibukannya, termasuk Indi Rahmawati. Enggak gitu, Be. Aku juga makasih sama Babe ngasih waktu gitu loh. Udah, aduh si Babe kan sibuk nih, bulan Ramadan pula gitu. Iya, Tapi iya. ya udah iseng dah, Be, bahas ini yuk, diskusi ini. Iya, ayo. Wah, oke, langsung berangkat besoknya. Sip, mudah-mudahan. Dan Indi Mudah-mudahan. milih orang yang tepat, bukan saya gimana Iya, ya. karena Babe pernah di sana berapa lama ya? Bukan soal itu lagi, sebab saya setiap tahun sholat Idul Adha tuh rutin di sana udah bertahun-tahun. Iya. Kecuali iya. masa pandemi ini. Dan saya menjalin hubungan dengan mereka yang sangat erat, sangat dekat gitu loh. Be, yang sekarang itu penyerangan yang udah keberapa kali, Be? Ini udah nggak bisa dihitung lagi gitu ya. Kadang terliput oleh media, kadang tidak. Dan saya di sana kan sejak tahun 2005 ya. Ketika WhatsApp belum ada dan handphone belum terlalu populer, YouTube pun belum apa-apa ngerekam belum menjadi tren gitu ya. Tiap saat gitu loh. Tentara langsung kayak sekarang? Iya. Mereka tuh kejam, zolim, nggak boleh kutik sedikit. Itu di Masjid Al-Aqsa. Kalau maunya di jalan-jalan tuh, apalagi di Hebron misalnya, di situ kan ada Masjid Ibrahimi kan, dan di situ ada betul-betul makam, bukan kuburan ya, bukan tempat berdiri, betul-betul kuburannya Nabi Ibrahim di daerah Hebron. Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita sebut namanya dalam sholat. Setiap 200 meter tuh ada mereka lengkap dengan senjata. Maka kesimpulan saya, mereka tuh bangsa pengecut. Di pasar-pasar aja bawa senapan panjang. Pengecutnya terlaluan gitu loh. Gitu loh. Jadi pakai pakaian biasa gitu, bawa senjata bebas aja. Jadi bangsa pengecut, bangsa penakut. Jadi yang sekarang ini tuh kayak nyerangnya tuh kayak brutal. Iya gitu loh, Be. Nyerang banget itu, kayak begitu banget gitu. Dan selalu
mereka lakukan itu dengan dalih apa ya? Dengan dalih pemuda Palestina duluan gitu loh. Padahal kalau kita mau cerita kronologinya ya nggak begitu gitu loh. Ada, aduh lah, gini yang deh. Sekarang nih, Be. Yang sekarang, yang kejadian sekarang. Ini awal mulanya kan memang selalu seperti itu ya. Mereka selalu jaga, selalu ada penyerangan kecil-kecil, tapi tidak terliput oleh wartawan. Yang sekarang kan agak lebih besar gitu loh, Be. Yang sekarang bisa besar kayak gini, awal mulanya kenapa? Gini, saya sedikit supaya ada sedikit pemahaman ya. Bagi ajaran agama mereka Yahudi, yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim atau Abraham kata mereka, Abraham kalau kata Kristen, itu bukan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Gitu, anak karena keduanya, karena menganggap Nabi Ismail itu slave, budak gitu ya, sehingga nggak dianggap. Jadi mereka menganggap dan meyakini hal itu. Ishak, Iskak, Isaac, Ishakil kalau kata Yahudi. Disembelihnya di mana? Di batu yang membung itu, yang atasnya itu Dome of the Rock. Nah, batu itu. Nah, disinilah kata mereka. Dome of the Rock itu mungkin bisa dijelasin persisnya tuh. Oh iya, Dome of the Rock itu yang kubahnya berwarna emas. Oh, itu yang itu. Itu Dome of the Rock. Baru kemudian yang Masjid Qibli, baru di depannya yang kubahnya berwarna hijau. Nah, batunya itu? Batu itu di bawah yang kubah emas, persis. Oke. Nah, itu menjadi sentral batu itu. Diketahui pula batu ini juga tempat yang suci bagi orang Kristen, karena Tuhan datang ya, kata mereka ya, di rahim Maria yang perawan suci, atau kalau kita bilang Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Di situ juga kejadiannya. Bagi umat Islam juga suci, karena di situ juga Nabi Muhammad Mi'raj Sidratul Muntaha di tempat itu. Kenapa Allah milih tempat itu? Iya. Kenapa bagi Nasrani ya? Kenapa Yesus atau mereka ya datang dari tempat itu? Dan Ibrahim alaihissalam juga Allah alam. Itulah tiga agama tuh konflik tuh gara-gara itu gitu ya. Iya, kenapa? Kalau pengen nanya sama Allah ya. Kenapa? Mereka memperebutkan itu gitu ya. Iya. Apa ya? Merasa semua berhak di situ. Iya. Padahal batunya cuma satu. Iya, batunya cukup besar. Berapa kira-kira ya? Mungkin ada 6 meter apa 7 meter lah, kurang begitu gitulah. Diameternya gitu ya. Nah, kalau begitu mereka ini kurang ajarnya menurut peraturan apa saya lupa, resolusi PBB itu kan menyerahkan itu kepada umat Islam kan, pengurusannya. Tetapi mereka tuh senantiasa tuh mengganggu terus. Udah umat Islam tuh udah kurang toleran, apalagi kuncinya lo yang pegang. Kita diusir kalau lewat Isya, nggak lama dikit diusir pakai sepatu keras tuh, pakai laras panjang. Saya juga pernah ketendang sekali. Musimnya tendang, bukannya sudah. Saya pernah ketendang gitu loh. Pernah tendang. Karena saya mau itikaf ceritanya. Kirain kayak di Mekah, kayak Madinah boleh gitu kan. Pernah diusir. Dan usir saya bilang, ngapain sih ngusir orang? Pernah ketendang sekali. Nah, terus mereka setiap hari tertentu pada waktu awalnya itu masuk. Itu kurang ajar gitu loh. Masuk katanya mau ibadah. Akhirnya sekarang kondisi sekarang, entah nego entah bagaimana dengan kekuasaan mereka, setiap jam 10-11 pagi itu mereka datang. Gitu loh. Udah kayak terjadwal gitu. Udah terjadwal dengan alasan tourism lah, apalah begitu. Dan ya, kalau saya perhatiin tourismnya paling berapa isinya ya dia juga gitu loh, orang-orang sekitar juga. Nah, kemarin kejadiannya itu sangat kurang ajar. Mereka tuh memotong kambing di situ. Hari? Pertengahan Ramadan. Ada momen apa? Karena menurut mereka pertengahan Ramadan itu adalah waktu disembelihnya Nabi Allah. Kalau kata kita Nabi Ishak, kata mereka Ishakil, mau disembelih. Disembelih tuh kejadian itu pertengahan Ramadan, dan mereka tuh mau lakukan itu di masjid gitu loh, di batu itu, di Dome of the Rock gitu loh. Sementara kita aja nggak pernah nginjak batu itu, dipagerin, kita lihat cuma dari jauh aja. Kita juga cuma bisa memegang dari sisi bawahnya, karena batu itu berbentuk cembung. Ini bawahnya kopong, muat sekitar 40-50 orang. Kita turun ke bawah, kita tuh bisa megang tuh bagian bawahnya gitu loh. Ini mereka ini mau menyembelih di sini gitu loh. Kurang ajar gitu loh. Dan akhirnya tentu kita Muslim yang melarang dong.
kita kepikiran kita tuh bagaimana darahnya, bagaimana dia nginjak-nginjak masjid tempat Iya. kita dan seterusnya. Yang larang itu habis disikat ini, digas air mata, ditendang, dipukul, masuk rumah sakit. Katanya yang ngurus umat Islam. Iya. Tapi mereka kayak gitu. Loh iya memang itulah sebabnya kita ini aktivis yang selalu peduli ya dengan Masjidil Aqsa. Gimana enggak, ini warisan Rasulullah kok. Iya. Saya punya koran tahun 1937. Masih ada, Be? Nanti saya cetakin Iya. untuk ini ya. Koran 1937, daftar nama orang-orang yang para donatur, penolong untuk Masjid Al-Aqsa tahun 1937. Kita belum merdeka. Dan yang saya gembira ada Nama siapa? kakek saya. Serius, Be? Serius. Serius, Be? Iya. Apa di situ? Adiknya kakek ya. Oh. Saya anggap kakek juga gitu Bobi ya. tahu dari kapan? Ya udah lama sih, cuman baru cerita ke Indri aja. Oh. Aduh, merinding. Ya, dan itu dipimpin oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Oh, gitu. Ada kakek saya di sana, Syekh Abdullah Baras. Pas lagi ngapain? Daftar namanya aja dengan kegiatannya cuma ditulis aja, nggak ada fotonya. Gitu. Wow. Itu harus disimpan tuh. Iya. Dan balik lagi jadi bangsa kita ini bangsa yang sangat peduli ya, karena ini warisan Rasulullah ya. Itu sebabnya saya kenapa jadi orang bilang provokator Aqsa gitu ya. Iya, saya bilang oke, saya provokator Aqsa. Saya mengajak semua orang datang ke Masjidil Aqsa. Karena this is the only way. Ini inilah satu-satunya cara yang sekarang ini masuk akal untuk membuat mereka jera, mengurangi tekanan, biar mereka tahu bahwa ini dilihat oleh sedunia, biar mereka tahu bahwa ini kita peduli dengan Masjidil Aqsa, datang berbondong-bondong ke sana semua rame-rame. Aman lah, mereka nggak akan berani ganggu. Nggak provokatif Be ajakan ini, Be? Terserah pemirsa menilainya Terserah kayak apa, tapi saya akan katakan terus dan saya akan terus mengajak 1 Juni yang akan datang. Kamu mesti ikut ya? Ikut. 1 Juni ya? Please. 1 Juni yang akan datang. Oke, mudah-mudahan kamu ikut sebagai apa? Amin, amin. Wartawan Iya, apa iya, iya. yang meliput ya? Boleh ya ngeliput Insya Allah, ya? insya Allah boleh, Oke. boleh. 1 Juni kita berangkat 40 orang via Turki. Jadi Jakarta, Istanbul, Tel Aviv, baru kita ke Masjidil Aqsa. Rencananya 1 Juni. Kalau nggak ada hambatan visa, 1 Juni kita berangkat. Wow, bismillah. Kenapa saya ngajak begitu semua? Karena satu, memotivasi teman-teman di sana. Dan kedatangan kita itu disambut dengan air mata sama mereka. Ya Allah, ahlan marhaban begitu. Kadang-kadang welcome yang bisa selamat datang gitu kan. Beh, ngelihat kayak begini ya, itu kan kalau ngelihat di TV kan kayak mau perang gitu loh situasinya. Situasinya tuh bener-bener yang ini dorong, yang ini bertahan, ada lempar-lemparan batu, ada dor-doran juga ya? Positioning yang mereka ciptakan itu adalah perang. Oh gitu. Oke. Jadi jangan kaget kalau ke sana itu laras panjang selalu ada, peluru udah kayak Rambo, film Rambo. Iya. Begitu aja, bahkan di pasar, gitu loh. Namun dengan melihat tingkat korban pembunuhannya, kalau sekarang kan alhamdulillah nggak ada yang wafat ya. Jadi mereka itu seperti saya bilang tadi, mereka tuh menciptakan suasana yang horor aja begitu. Kalau kita sengaja, kalau kita takut, kita nggak berkunjung ke sana, atau orang sana takut membuat masjid sepi, itu this is the time for me, gitu dia bilang. Ini for us, dia bilang, ini waktunya buat kita untuk ngambil alih gitu kan. Perlu teman-teman ketahui, mereka tuh taat dengan rahib-rahib mereka. Di sinagoganya saya pernah datang dan bertanya, kenapa sih lu berani banget begini gitu ya? Apa lu nggak takut dikucilin dunia? Apa lu nggak takut diboikot dunia? Apa lu nggak takut? Saya bilang begitu. Kenapa kekejaman yang kalian lakukan ini kayak begini-gini amat gitu? Saya pernah nanya sama orang bertentara langsung, dia pasti berbahasa Inggris. Apa jawaban dia? We know, kata dia. Kami tahu when we must live in this place. Kami tahu kapan kami harus meninggalkan ini. Kapan? When? Dia bilang, when you pray fajar, like you pray Jum'ah. Ketika kau salat subuhnya itu seramai salat Jumat, it is the sign for us. Ini tanda buat kita to leave this place, untuk meninggalkan tempat ini.
Itu orang yang jujur, dan itu ternyata memang ya hadis ya. Mungkin itu perkataan para alim ulama atau tabi'in ya, yang menyatakan apabila subuhnya itu seramai Jumatnya, inilah tempat, ada waktu untuk kita tuh memenangkan. Al-Fatih menyerang Konstantinopel, mengukurnya itu dari kelas subuhnya yang penuh begitu, sehingga katanya dia sekarang waktunya untuk bisa mengambil Konstantinopel gitu ya. Kalau udah dipotong, kalau udah tahu kayak begitu, meramaikan subuh di Al-Aqsa gimana caranya, Waktu ini pertanyaan keren ya. Waktu saya awal-awal buka jalan di sana, saya berani mengatakan saya pembuka jalan, salah satu ya, bukan sok tahu, tapi saya harus mengatakan saya salah satu pembuka jalan. Karena sebelumnya sedikit. Waktu awal-awal saya datang 2005, itu saya pakai senter, nggak ada lampu untuk ke Masjidil Aqsa, gelap gulita. Terus tuh saya datang lagi, saya cukup lama, saya kok sampai kita sembahyang subuh tuh kayak takut mencekam, gelap semuanya gitu. Dibikin memang nggak ada listrik. Dibikin begitu gitu loh, karena listrik kan mereka yang tentukan, air mereka yang tentukan, semuanya kayak gitu. Jadi saya tuh pas lampu gitu loh, 2006, 2007, 2008, 2009. Sampai 2010 aja, saya tuh kalau umpamanya ngajak orang, jangan lupa bawa senter. Buat apa, Babe? Buat apa, Ustadz? Buat nerangi jalan. Emang gak ada lampu? Kalau subuh nggak ada. Saking mereka ciptakan itu, kehororan itu. Makanya subuhnya dua baris, 3 baris, 4 baris maksimum gitu loh. Dan akhirnya saya ikuti perkembangan itu. Sampai saya tahu tuh ada protes, ada rapat, ada musyawarah dan sebagainya untuk minta lampu. Dan sekarang nggak usah bawa senter, karena lampu-lampu menuju Masjidil Aqsa itu sudah ada. Dan ketika seorang anak muda yang nggak sholat subuh dan dia dagang, saya tanya, kenapa nggak sholat subuh dulu, ngape? Saya bilang gitu ya. Sekarang Betawi, ngape? Istilahnya lah gitu ya. Terus dia bilang gini, nama saya nggak boleh masuk. Saya ada dalam daftar mereka. Oh, ada daftar nama yang boleh masuk dan tidak boleh masuk. Iya. Dan ada kartu ya, kartu KTP lah kalau kita, kalau dicek, kalau dia meragukan. Kenapa nggak boleh masuk? Dia pernah timpuk tentara. Oh, langsung dicatat. Langsung dicatat, langsung nggak boleh masuk. Saya punya banyak anak di sana, bukan anak biologis. Anak biologis banyak amat. Saya punya banyak anak-anak yang saya bina, yang saya bantu sekolahnya dan seterusnya. Salah satunya ada bandel banget, namanya Ibrahim. Dia itu kerjaannya itu berantem aja. Dia bilang kalau nggak berantem, kalau nggak mukul, nggak enak gitu dia bilang. Tapi dia nemuin saya selalu di luar masjid. Saya bilang, kenapa nggak di masjid? Saya habis berantem, kemarin nggak boleh masuk. Oh. Aduh. Saya habis berantem, kata dia nggak boleh masuk. Terus kenapa? Kalau berantem keren, it's cool. Kalau belum masuk penjara nggak cool. Jadi ukuran itu masuk penjara. Begitu semangatnya teman-teman di sana, perlu kita support, kita motivasi, kita dukung, kita datang berbondong-bondong. Saya dapat kabar dari orang yang dari Turki. Saya bilang, kok banyak banget di sini. Dia diminta oleh Presiden Erdogan, dia bilang bahwa dia diizinkan untuk umroh kalau, kata Presiden, kalau langsung mengunjungi Masjidil Aqsa. Jadi tour and travel di Turki ya, itu mengunjungi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa satu paket, umroh plus Aqsa. Saya pusingin kalau di sini kadang-kadang umroh plus Korea, mau ngapain? Umroh plus Thailand, mau ngapain? Kok umroh ke Bangkok? Mau nonton apa? Mau nonton banci lagi jalan gituan. Nggak nyambung ya. Astagfirullahaladzim. Kesimpulannya nih, Be. Di sono nih, subuhnya gimana nih sekarang? Belum rame? Belum rame. Karena rame. Sangat dibuat suasananya itu sampai sekarang. Kunci kan mereka yang pegang. Tapi masyarakat Palestina tahu bahwa mereka akan pergi meninggalkan itu kalau subuhnya udah rame. Ya tidak semua, mungkin yang dekat dengan agama. Jangan dikira setiap orang di sana pasti dekat agama ya. Ada juga kok yang tanda kutip nakal gitulah ya, ada juga lah. Ada juga yang ya di mana-mana tempat ada lah gitu ya. Apalagi dengan suasana hidup yang sangat sulit dan mencekam, kadang-kadang adalah pekerjaan-pekerjaan. Dan kita juga lihat di Hebron juga
berebutan dan sebagainya, kayaknya kurang terdidik gitu ya. Sebagian ya. Ntar dibilang kata babe nggak terdidik, rame akhirnya ya. Ini biasa potong-potongan di netizen tuh biasa lah. Astagfirullahaladzim, bukan itu, tapi ini PR kita bersama. Saya kalau ke sana itu misalnya mau ngasih uang, saya bilang saya tertib dulu, baris dulu seperti Anda mau sholat, saya bilang ayo kemudian berbaris yang rapi gitu kan. Dan ini teman-teman dari Indonesia memberikan partisipasi untuk kamu bisa beribadah dengan baik, belanjakanlah untuk alat-alat sholat, dan kita berikan Quran juga dan seterusnya gitu ya. Yang kemarin Terdidik kurang terdidik ada beberapa, sehingga menimbulkan ya adalah 1-2 yang nggak tahu agama dengan detail, nggak tahu hadis dengan detail, nggak tahu Quran dengan detail, sehingga dia masih asik tidak sholat di Masjidil Aqsa gitu kesimpulannya. Ya seperti di beberapa negara lain juga kan ada masyarakat yang agama banget, ada yang enggak banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang Surya biasa kayak seperti itu. Nah, Babe kan punya banyak teman-teman nih di sana. Sejak yang kejadian 2 hari ini sempat teleponan nggak? Apa? Sempat teleponan. Apa yang sempat teleponan sama mereka? Ya, mereka siap-siap. Mereka ada ibu yang berkata jangan ke sana dulu gitu kan. Kok kamu nggak sholat? Iya, suasana sangat di screening dan seterusnya, masih ada CCTV di mana-mana gitu, sehingga jumlahnya berkurang. Itulah keberhasilan mereka. Mereka berhasil kalau bisa mengurangi orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Gitu. Informasi kegaduhan itu saya terima dari mereka bahwa nih Israel biang kerok ini mau menyembelih kambing. Udah dibawa kambingnya. Udah dibawa ke Batu itu. Belum sampai. Terjadi perlawanan, terjadi kerusuhan. Berapa kambing, Be? Nah, lupa nanya itu. Iya. Pokoknya udah siap, Udah dibawa. Udah masuk ke dalam masjidnya? Belum. Dia baru masuk dalam pintu gerbang, terjadi kehebohan. Terus kita umat Islam misalnya jagain sampai akhirnya ada yang dipopor, ada yang robek, ada yang luka, ada yang ditembak, tidak mati, belum ada yang mati kasusnya. Nah, itu akhirnya tim heboh dunia, mereka diem lagi. Yang penting mereka udah berhasil membuat suasana mencekam. Gitu. Yang kemarin itu kan rencana mau nyembelih di situ gitu ya. Itu kan tahun 2022. 2021, 2020 setiap Ramadan selalu berusaha lain lagi. Adalah memprovokasi umat Islam, adalah melarang ibu-ibu, adalah mukul, adalah nendang, selalu aja begitu. Mereka nggak kepingin yang motong kambing di Batu itu setiap tahun, setiap Ramadan. Baru tahun ini. Oh gitu. Baru tahun ini dia mulai mencoba dengan amat sangat serius dan sudah siap, udah ready untuk menyembelih di atas Dome of the Rock. Gitu. Kurang ajar emang. Entah tahun depan apa lagi yang akan dilakukan gitu ya. Terus aja begitu tiap tahun. Dan mereka akan terus berani kalau masjidnya sepi. So berkunjunglah. Iya, insya Allah, Be. Berkunjunglah. Insya Allah. Nah, kalau ngelihat kayak gitu, Be, apa yang bisa dilakukan kan kalau Babe lewat mengajak gitu. Ayo berkunjung supaya ramai. Menginformasikan gitu. Ini. Iya, insya Allah nanti aku sampaikan. Nah, yang bisa dilakukan apa lagi? Jadi gini. Teruslah bikin gaduh di sosial media urusan Aqsa. Karena mereka pantau banget gitu loh. Sosial media mereka pantau. Saya punya kawan, dia pernah sumbangan diiklanin, disebarin di sosmed. Apa yang terjadi? Di-ban visanya. Padahal cuma lewat sosmed. Iya. Di-ban visanya. Udah sampai ke sana nggak boleh masuk. Alasannya Facebook. Wow. Teman saya lagi pernah membawa orang dari Masjidil Aqsa untuk jadi imam di sini. Dan kemudian dia membawa jamaah. Nggak boleh masuk dia. Katanya dia bawa imam. Jadi mereka tuh terganggu. Yuk ganggu mereka di sosial media. Si Babe malah ngajak gangguan. Ganggu mereka terus biar dia letih, sehingga dia mengurangi gangguannya kepada rakyat Palestina. Assalamualaikum. Ya Ahmad Abu Muhammad, I'm really sorry. This is time for sleeping in Jerusalem, is it? It's okay, no problem. Okay. Mau nanya apa? Latest situation.
Mr. Ahmad Abu Muhammad, can you tell us about situation, the last situation in Masjid Al-Aqsa? Why I ask again here? Because Indonesian people is very curious, very apa ya? Very pay attention, very attention about situation. What happened now? The situation. Sorry. The situation is very bad, brother. In Masjid Al-Aqsa, every day, the police make problem to the Muslim in Masjid Al-Aqsa, brother. You mean Because police Israel, yeah? yeah, Israel. When I say police, it's Israel. Nah, The Israel police, yeah, nah, make problem nah. with the Muslim people inside Masjid Al-Aqsa. Inside, they coming inside the masjid. And yeah, of course, Ustaz. He coming inside the masjid with the shoes also. With shoes. La'natullah alayhim. Yeah. So because he have holiday, Oh, the holiday. and I told, yeah, holiday it's 1 week. Nah, 1 week. 1 week, and he want to bring sheep with him to cut inside Shit. Oh, ghanam. Zaruk. You mean ghanam, sheep? Ghanam, yeah. Kambing, Ghanam, domba, yeah. Ghanam. Nah. And then now, Yeah, how about and the Tarawih? people- Tarawih, we make Tarawih, Ustaz. And what the people? How many people injured with the situation? It's like 20,000, like Tidak ada. 40,000. It's not the same like last. It's not the same like last Ramadan, brother. Nah. Because he don't give all the people from Palestine to come to make Taraweeh and to make Jum'ah. Why? He closed the way. He cut the way to the people to enter to Jerusalem and to Masjid Aqsa. I see. For another city, they close. Yes, brother. Yes. La hawla wala quwwata la naqwa alaihim. Okay. And then, how about pray subuh in there now? Yeah. Subah, he give only the people who's bigger than 45 years. Oh. But after Taraweeh, brother, after Taraweeh, Yes. there is people stay in Masjid Al-Aqsa. He sleep in Masjid Al-Aqsa. I'tikaf, he make i'tikaf in Masjid Itikaf. Al-Aqsa. Nah. Yeah. Only 45 above, yeah? 45 above to come to Masjid Al-Aqsa and pray subuh. Yeah. Okay, thank you very much for your information. Masih jaga-jaga nggak bisa. And sorry disturbing you. And until now, the Israeli police still in there? Yeah, every day he still there, brother. La Every day in Morocco, you know Morocco Gate. I know, Morocco Gate, I know. Gate. Oh, okay. لا حول ولا قوة La إلا hawla wa la quwwata illa حسبي الله billah. ونعم الوكيل, we say, brother. Okay, Mr. Ahmad Abu Muhammad, if this recording is listened to all Indonesian people, and inshallah in June I will come and bring the support Indonesian people for you and for your neighbor and your for Palestinian people, inshallah. 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 If there is and also if there is another news, I will call you, brother. Okay, thank you very much. Better with the video call, and I will spread. I will make a viral in Indonesia. Thank you very much, Mr. Ahmad Abu Muhammad. And sorry disturbing you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam No, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai Seminggu mereka, jadi masih ada waktu 3 hari lagi nih.
Seminggu apanya deh, Be? Ulangi. Holiday, mereka holiday seminggu. Holiday apa nih, Be? Hari besar mereka. Oh, seminggu dari tanggal berapa sampai berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau seminggu holiday, Itu dia, mereka memanfaatkan untuk datang, untuk jadi mereka memiliki program, yuk rame-rame kunjungi Masjidil Aqsa karena mereka libur. Government libur, apa libur, semua libur. Jadi dibuat untuk kunjungan gitu loh. mereka itu maksudnya mereka Yahudi. itu, oh gitu. Orang Yahudi yang libur, mereka hari raya mereka tuh libur hari ini seminggu gitu, dibuat. Kalau kita Rangkaiannya Easter. ya mereka juga ada ya, tapi dengan versi mereka yang berbeda. Jadi kalau kita bilang cuti libur nasional, cuti tambahan, cuti bersama kayak gitulah. Oh gitu. Nah, Itu sekalian sama sekolah-sekolah, sehingga mereka minta anak-anak SMA dan kuliahan kalau kita untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Jadi mereka tuh pengen memiliki, jadi main rame-ramean gitu loh. Kalau kita cuma ngandelin orang Palestina ya sedikit, makanya kunjungilah Masjidil Aqsa gitu loh. Be, itu kan masjid nih. Masjid satu kan. Nah, itu biasa umat muslim sholat di situ. Nah, kalau yang tadi Yahudi masuk di tempat yang sama juga. Gini, ini namanya Komplek Masjidil Aqsa. Iya. Oke. Sana utara ya, Masjidil Aqsa. Ini Masjid Kibli, tempat orang Islam sholat gitu. Di sini ada Masjid Burak. Ya, menurut sejarah tempat Rasulullah tiba. Di atas Masjid Burak tuh ada pintu terdekat untuk ke sini, dan pintu ini langsung menuju arminya mereka. Jadi mereka lewat situ. Sementara ini terlindungi oleh Old City. Oke. Di Old City ada Lion Gate, tempat masuk. Ada di sini Moroccan Gate, ya. Ada beberapa. Jadi ditutup ini semua sama dia, gitu. Kecuali ini. Untuk masuk ke Old City ini, kotanya Yerusalem. Mereka blokir, kalau kata kita jalan tol tuh diblokir. Jadi orang-orang dari Hebron, dari Haifa, dari Yafa, bahkan dari mana-mana tuh nggak bisa masuk ke kota itu, diblokir. Oke. Sehingga sepi gitu. Dia bilang cuma sekitar 20 sampai 30 ribu orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Tahun lalu kan kalau dilepas itu kan bisa ratusan ribu gitu. Oke. Nah, mereka itu yang Yahudi di tempat yang sama ibadahnya. Gini. Oh, di sini di dekat tempat arminya mereka di sini ini crime wall. Tembok ratapan. Oh iya. Nah, di sini mereka ibadah di sini. Sementara yang diincer ini mau diratain sama mereka dalam protokol planning. Di sini tempat mereka Wailing Wall atau Crying Wall gitu. Nah, di sini ada Dome of the Rock. Nah, batu itu lokasinya di sini. Muslim sholat di sini. Semua. Ini semua Muslim. Yang doa Yahudi di sini juga. Iya, yang mereka memotong kambing tuh di sini. Di situ juga. Yang hari ini berdoa, hari libur cuti bersama sini juga. Di sini. Nih lokasinya di sini. Kubah Mas. Dome of the Rock. Gimana? Ada sholat zuhur, asar, maghrib sama mereka juga masuk? Nggak, mereka sebenarnya kan nggak boleh masuk. Akhirnya mereka manfaatkan waktu jam 10 pagi, 11 waktu bukan sholat. Oke. Semua kita yang pakai semuanya. Mereka nggak boleh masuk. Iya. Gitu. B, ini kan nggak mungkin terus-terusan kayak begini ya, B? Atau menurut Babe akan terus-terusan begini? Akan terus-terusan. Akan terus-terusan. Biarpun dunia kayaknya diam-diam aja. Akan terus-terusan. Trust me. Sampai Imam Mahdi yang menyelesaikan permasalahan ini. Bangsanya PBB apalah itu nggak bisa beres. Nggak. Tahu nggak siapa bangsa mana yang mereka percaya untuk menyelesaikan ini? Indonesia. I guarantee you. Saya udah ngomong dengan puluhan ulama di sana bahwa yang mereka harapkan bukan bangsa Arab, Indonesia. Merinding gue, Be. Iya, yang mereka harapkan itu Indonesia. Sebab ya kalau bangsa Arabnya bersatu semua, menyetop, selesai itu masalah gitu. Jadi Indonesia, kalau kita datang, ini mesti merasakan feel the experience. Betapa sambutan mereka itu kayak kita tuh, lah.
jadi kangen ke sana lagi. Babe udah pakai baju warna Ya. itu dari sana langsung. Iya, ya kemarin ya saya sering pakai aja biar orang-orang tahu bahwa banyak loh rakyat Indonesia yang peduli dengan Anda gitu loh. Dan bukan cuma karena Anda, karena di situ ada warisan Rasulullah yang nggak boleh hilang, Masjidil Aqsa, warisannya Nabi Ibrahim yang nggak boleh hilang. Bahkan tempat yang disebut dalam Al-Quran yang barokna haulahu. Bayangkan sebuah tempat yang Allah sebut alladzi barokna haulahu, yaitu Masjidil Aqsa. Lalu kemudian kita cerita sama anak-anak kita begini, dulu ada Masjidil Aqsa, sekarang nggak ada. Ya Allah ya Rabbi. Oke. Kalau kita cerita sama anak cucu kita gimana gitu loh. Anak cucu kita ngeliat gambar Dome of the Rock, lihat ini, kok sekarang nggak ada? Ya dulu ada. Kan auzubillah. Kan sudah banyak yang kayak begitu kejadian. Iya. Gitu ya. Dulu ada, sekarang nggak ada. Nah, jangan sampai itu kejadian. Iya, Be. Mudah-mudahan cepet cooling down lagi deh kalau misalnya akan begini terus gitu. Insyaallah. Babe makasih ya buat Sama-sama, waktunya, Be, ya. sama-sama. Atur nuhun, Be, sehat terus, Be. Amin. Ya. Sami-sami. Kalau Selamat kesana puasa. ajak-ajak saya mau ikut. Insyaallah. Insyaallah. Oke, Be, atur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.